Film di Indonesia, pada awal mula atau awal saat diperkenalkan di Indonesia, memiliki dampak yang besar bagi masyarakat di mana saat itu masih berada di bawah jajahan Belanda. Halo semua, nama saya Giri Aldrian Garisdi, dan pada video kali ini, kita akan membahas mengapa film Pareh sangat kontroversial dan berpengaruh hingga sekarang. Pareh atau Indrusjut van Java, atau nama lainnya Song of the Rice, adalah film karya Manus Fransken dan Albert Baling. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda dari pesisir yang diperankan R.D. Mokhtar ingin menikahi seorang wanita putri petani yang dimana hal tersebut dianggap berbahaya dan dilanggar. Munculnya film Pareh ini dinilai memiliki nilai positif dan negatif di antara dua kubu dari sudut pandang pribumi dan bangsa Eropa. Bagi bangsa Eropa, awal penayangan film ini di Den Haag pada 20 November 1936 adalah sebuah tontonan yang memanjakan mata karena keindahan pesona Indonesia dan menggunakan style tipe perfilman baru, yakni cerita rakyat pribumi langsung, dengan menggunakan aktor-aktor atau orang-orang pribumi. Yang berbeda dari cara cerita film Eropa seperti kejahatan, perampokan, membukukan percintaan, dan juga menggunakan aktor-aktor terkenal. Bagi kalangan pribumi saat itu, film ini dinilai terlalu mahal, sehingga lebih dimengerti oleh kalangan kelas atas saja. Bahkan dalam buku sejarah film Indonesia karya Misbah yang tertulis R.D. Mokhtar hanya menonton sebagian dari film ini, dan film ini juga asing bagi kaum pribumi. Namun film ini di Belanda dan juga Eropa mendapat banyak penghargaan. Oleh karena itu, film ini berpengaruh di Indonesia karena film ini merupakan film buatan Indonesia, di mana Tenaga Wong bersaudara juga turut serta dalam film ini sebagai juru kamera. Film ini juga membuat Tae Teng Chun banting setir dari style cerita klasik Tiongkok menjadi kehidupan sehari-hari Cina peranankan. Film ini juga katanya kontroversial saat fase produksi, yaitu di mana sutradaranya yang katanya belum berpengalaman hingga dua sutradara memiliki style yang berbeda, yang satu berjenis dokumenter dan yang satu berjenis cerita langsung. Sehingga saat menonton film ini terasa seperti menonton film dokumenter, namun tidak ada narasumbernya. Lalu dialog pada film ini, yang kata Misbah didubbing ulang, seperti tidak terasa, melainkan hanya posisi mimiknya yang tidak tepat. Namun film ini menurut saya sangat salut karena berani menggunakan bahasa Indonesia. Kabar baik. Oleh karena itu, film Pareh dibilang sebagai awal mula film yang menggunakan bahasa Indonesia muncul di Indonesia sendiri, dan di mana film-film berikutnya mulai menggunakan bahasa Indonesia juga, seperti film Terang Bulan. Bagi kita filmmaker baru, kita bisa saja melihat film ini sebagai sebuah mahakarya yang sukses, di mana saat itu mereka sudah menerapkan berbagai macam sistem dan teknik visual dan juga cerita yang sudah matang. Walaupun film ini tidak balik modal karena biayanya yang terlalu mahal. Sekian video esai dari saya Giri Aldrian, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.